bisa bersama. Kalau misalnya secara intuisimu, apakah ini memang konten itu bagus secara menunjukkan atau film ada apa ya, ada ide secara tiba-tiba atau menanggapi secara feeling gitu, menurutmu maka pendapat dia itu dari pengertian gini. Ini agak rumit sih yang merah. Misalnya yang merah iya juga ya. Pak, yang merah kan berarti dia kayak terlalu mikirin perasaan orang lain, bukan Pak? Jadi misalnya kayak dia misalnya kami terkesannya anak SMK saja misalnya gitu kan Pak. Terus saya mikir kasihan lah anak SMA kan nggak mendapatkan informasi tentang prodi kita gitu, tentang prodi RPL yang bakal kita lakuin itu Pak. Nah, si yang merah itu dia yang ini lebih kritis lagi. Ya, perasaan yang butuh tentang apa tadi intinya judul kalian? Prodi RPL untuk anak SMA derajat SMK SMA. Kontennya apa? Kontennya masalah prospek kerja. Jadi Nanti yang merah ini, apa potong tadi ya? Ya. Nanti yang merah ini. Perasaan untuk prospek kerja lebih cocok untuk orang yang lulus deh. Karena kalau orang lulus kan mau lihat dia mau jurusan apa nanti atau dia mau kerja apa gitu. Kalau yang pertama kan mungkin bagi dia sebelumnya sih yang penting kuliah dulu lah. Kayak orang kayak gitu dia. Misalnya dia mau masuk ini jurusan apa tujuan dia? Masuk MJ. Kreator. Apakah dia mau peduli? Apakah dia mau care kalau mau lulus jadi apa gitu? Masih di bidang yang sama kayak videographer atau fotografer. Maksudnya di bidang itu, apakah kamu care gitu? Apakah kamu care kalau sudah lulus mau jadi apa gitu? Apa bukti mau jadi apa setelah lulus? Ya masih. Nah berarti dia tidak nggak peduli saya, yang penting kuliah aja dulu lah. Buktinya dia nggak tahu mendepannya jadi apa gitu. Karena ada orang yang begitu, saya mau kuliah sini, saya mau jadi kerja di perusahaan ini gitu. Makanya saya harus kumlaut. Itu untuk orangnya tiba di sebelum kuliah dia pilih jurusan ini karena dia tahu prospek kerjaan gitu. Ada juga tipe suka saya yang penting kuliah dulu lah. Nanti di sana mungkin di semester berapa baru saya dapat ilmunya gitu. Baru nanti saya kerja. Yang penting temanya sama. Misalnya kayak gitu. Berarti kalau secara ini demo pro ya anak SMA yang datang aja gitu. Berarti keputusannya itu anak SMA tetap gitu. Nah di sini demo tentang promo bahwa kenapa sih harus SMA? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak orang lulus juga? Toh orang lulus butuh informasi prospek kerja kayak gitu. jadi untuk konten itu bisa kami pilih dulu ya Pak. Untuk kontennya kan udah ada. Awalnya kan kami niatnya untuk prospek kerja, tapi kalau untuk prospek kerja kayak untuk anak SMK kayaknya nggak bakal kepikiran kerja dulu. Harusnya yang gitu kan hitam. Sebenarnya Prenco itu peran main hitam sebenarnya. Kalau Ya, saya lihat, makanya saya bilang tadi kan, kalau saya putih sama biru. ya. Saya kan putih sama biru. Saya takutnya saya megang job desk orang gitu. Nah, tapi nggak apa-apa gitu. Dia mau bisa kasih tahu dan bantu yang hitam gitu. Karena yang biru kan bisa multi ini gitu. Yang ada pertanyaan apa? Apakah konten kita ini udah benar ini atau sudah? Yang hitam itu dia suka mempertanyakan itu. Oh berarti kalau untuk saya nyebut kayak tadi itu Pak, itu hitungnya saya ke biru kan Pak? Kayak saya sebut tadi misalnya untuk kerjaannya si hitam kan tadi rasanya kayak saya ambil kerjaan si hitam kan Pak. Itu kan cuma saya mempertegas itu Pak. Ya ketua itu bisa gitu. Dia terakhir yang mengkonter hitam itu apakah dia setuju hitam apa enggak gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya salah satu warna ini nyebut kayak hanya ngomong kosong kayak ngomong doang tapi nggak ada data, itu saya bisa ngebantah nggak cocok gitu. Iya tapi ini jangan disampaikan langsung, jangan di ini. Dia terakhir. Iya, maksudnya biar aja kayak ide-idenya itu datang dulu gitu. Iya, terakhir dia ini kan. Karena nggak boleh dia kan misalnya, enggak juga. Masa ada dua hitam dalam satu forum? Iya juga sih. Kalau sebenarnya orang bisa hitam semua itu. Kalau hitam semua itu kacau gitu. Dan Pasti ada gitu. Karena dia di awal dia nggak ngerti. untuk karakter hitam itu gampangnya kita ngomong dia tuh pesimis kan Pak? Kayak pesimis atas segala hal gitu. Pesimis tapi kritis. Ya makanya saya bilang kalau dia pesimis tapi nggak ada solusi yang dikasih gitu gimana Pak? Bukan solusi kalau nggak ada alasan. Nggak alasan gitu. Jadi dia ngasih kayak ini nggak bisa karena ini aja gitu Pak. Nah gitu aja. Dia nggak usah kasih solusi.
hijau gitu. Hah? Iya, betul. Dia gitu. Oke, dia dapat poinnya. Tadi udah semua huruf dari ini ditunjuk. Apa yang skip tadi? Putih ya? Atau kan ini kan ganda kan? Ganda. Ini tadi warna apa? Kuning. Kuning. Sini tadi udah disinggung belum? Kuning kan orangnya positif bukan Pak? Dia positif tapi dia ini. Positif memberi ide bukan gitu? Dia itu mengembangkan lagi ini di misalnya tadi kan. Dia bisa bersamaan di misalnya yang merah penekanan, yang kuning tanggapan apa tadi? Aduh, berarti dia nggak nyimak tadi kalau dia habis ini. Berarti Fokus. kuning itu kayak buff lah ya Pak? Ngebantu yang lain aja gitu Pak? Bantu yang lain gitu. Jadi dia lebih ke universal lah Pak. Tapi universalnya lebih ke merah sama hijau, tapi nggak ke hitam. Ya, Soalnya kan hitam. dia universal tapi positif aja gitu. Iya kan tadi saya bilang kalau hitam kan pesimis kan Pak. Jadi dia kayak bakal menolak. Di kebalikannya kan Pak. Berarti lebih ngebantu yang lain selain hitam. Ya kan? Lebih ngebantu yang lain selain yang warna hitam kan Pak. Ya, selain ngebantu, dia juga ini cari poin-poin baru gitu. Dia Memberi ide. sama yang hijau, tapi dia selalu setuju gitu. Oh iya ya, bagus juga ini ya. Oh iya ini juga ya. Berarti ke hitam juga bisa. Tidak mungkin ya, kan hitam. Bisa hitam celagi. Dia diam aja kan. Oh iya ini. Atau dia bisa tentang hitam. Secara peluang ini bagus. Masa anak semua nggak bisa ini? Masa ini? Dia bisa tentang ini. Nah, yang bisa Ton. bertanya kedua ini. Tapi terakhir yang mereka bilang gitu. Jadi memang itu sering berurusan sama ini. Yang ini berurusan sama ini. Yang biru semua. Oke, udah dapat ini ya? Kemarin ini diskusinya. Oke, udah clear kan? Berarti lebih ke ini ya, apa nih ngemastiin lagi. Berarti yang putih ini hanya mengasih data, yang hitam, yang biru ini kayak moderator yang saya bilang tadi, coba kayak ngasih tahu kayak informasi ini udah cocok atau belum gitu. Jadi dia kayak saya lempar lah, misalnya si merah udah ngasih ngasih opini lah gitu kan. Terus saya lempar ke hitam gitu kan. Udah cocok nggak menurutmu gini? Ada masalah nggak menurutmu di pernyataan ini gitu? Kalau misalnya nggak ada lanjut, kalau ada berarti saya balik lagi ke hijau untuk menanyakan apakah ada ide baru. Betul sekali. Terus kalau yang kuning Pak lebih ke nanya ke lain misalnya. Ini nanya ini tuh nanya gitu. Bukan cuma nanya ke lain, tapi dia ini menggali gitu misalnya. Iya, lewat ini. ngebantu yang lain gitu. Ngebantu memikir. Dan dia tuh yang bikin jalannya ini nih, dia selalu mendukung gitu. Dia mau iya kan, tapi ada alasannya gitu. Sederhana kayak gitu. Orang yang iya gitu. Tapi dia tidak kesulitan gitu. Oh iya, ada juga yang penting tadi bisa diri mau memberi pertanyaan, tapi berupa pernyataan gitu. Kayak tadi ditanyakan pernyataan. Nanti maksudnya? Berarti saya sebagai biru ada yang ngomong nggak ada berdasarkan data atau informasi yang cocok, saya bilang oh nggak cocok gitu, ya udah silakan berarti ini lanjut gitu, sah gitu. Kalau misalnya semua buntu, kembalikan ke yang putih gitu. Ya kalau Kira-kira data apa yang kurang sih? Kenapa bisa terjadi gini? Dia analisis gitu. Oh ternyata ada kurang ini gitu. Putar lagi gitu. berarti kalau ada yang buntu saya tinggal ngasih informasi lagi ya gitu Pak. Atau yang ini, yang hijau bisa request data apa yang butuh dicari. Yang butuh dia cari gitu. Oke? Tadi itu untuk bagian itu mungkin saya udah ngerti Pak. Teman kalau untuk ini Pak, pengisian ini saya kayak ngasih tahu informasi dari si putih gimana, opini dari yang merah gimana, ide pengganti dari yang hijau gimana. Yang kuning ini saya isi apa Pak? Yang kuning dia lihat ini kembali. Apa sama dengan hijau? Hampir sama, tapi dia ini sebenarnya yang kuning juga yang paling penting sebelum ini. Dia cari di antara banyak opsi gitu. Dia bilang ini yang paling bagus peluangnya itu. Oh, berarti Dan yang merah pemilih eliminasi opsi gitu Pak? Ya, bukan eliminasi, dia tentukan opsi mana yang paling bagus. Iya, berarti
di antara semuanya dia memilih salah satu yang bagus. Iya. Berarti kalau yang hitam ini kayak saya tulis kayak ketidakcocokan dalam pemilihan konten atau ketidakcocokan dalam pemilihan audiens gitu, Pak. Betul. Oke lah. Dia juga bisa tentang hijau, tentang ide-idenya, tapi dia sebaiknya dia tentang setelah yang kuning gitu. Jangan dia tentang yang hijau gitu. Sebelum yang kuning bertindak, misalnya kan yang hijau, udah banyak kasih data, Timo bisa tentang, tapi jangan dulu kali sebelum yang kuning menentukan gitu. Kalau yang kuning blank. Kalau kami pakai sistem cara kayak five voice itu kan, Pak. Personal kan kami ngasih kayak warna hijau untuk pertanyaan, warna kuning untuk ini. Nanti kami bikin warna sticky note putih untuk data. Nanti kami taruh di sini kan, Pak. Iya. Terus untuk misalnya ada ketidaksetujuan dalam data pernyataan itu, yang tambah sticky note hitam. Atau kasih bertentangan, kasih berdekat gitu. Iya, nanti tinggal dikasih pointer aja, Pak. Atau panah pun bisa. Nah sebenarnya supaya diskusi kalian efektif, kalian bisa pilih metode diskusi dulu baru buat stiker, atau buat stiker dulu berdiskusi. Tergantung kalian sukanya yang mana gitu. Ya, untuk terserah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada kayak, Pak. Itu aja dulu, Pak. Aman kan? Berpikir kan? Sampai di ujung kan? Kayaknya, Pak. Yang harus aktif ini. Kamu harus aktif. Jadi berapa kan pastinya? Kalau udah ini kembali ke sini.